Dipersilakan tempat dagang. Baik, Silakan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Ibu Nur Azizah Hutagalung, MHI. Yang saya hormati panitia pelaksana, ada Bapak Rizal di Peju, SHMH. Kemudian ada Bapak Syahrul. Kemudian para dosen yang hadir pada kesempatan ini, juga kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado yang sama-sama berbahagia. Ya, baik. Seyogianya bahwa saya izin share screen dulu ya. Oke, nampakkah? Nampak, Bu? Nampak. Ya. Sudah masuk ini? Ya. Nampak, Bu, nampak. Ya, tadi saya mengikuti materi dari narasumber yang pertama ya. Beliau banyak berbicara, yang terakhir Ibu melihat berbicara persoalan jurnal. Nah, kali ini walaupun saya sebagai editor in chief di Jurnal Ilmiah Asy-Syariah, tapi hanya mencoba untuk menggali, mencoba untuk merefresh, mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya kemampuan atau keinginan mahasiswa Fakultas Syariah dalam hal menulis karya ilmiah. Oh iya. Ya. Ya, kalau nama kan sudah paham semua. Nama sudah paham, tetapi pada hari ini saya diundang bukan sebagai dosen di IAIN Manado, akan tetapi sebagai koordinator relawan Jurnal Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Ada sebuah moto yang perlu mungkin adik-adik mahasiswa fahami, perlu jabarkan, implementasikan. Moto ini yang sering Ibu pakai dan sampai sekarang itu tidak akan berubah. If you think can, you can do. Kalau kita berpikir bisa, bahwa pasti kita akan berpikir mampu untuk melakukan. Jadi kalau pikirannya bisa, pasti mampu untuk berbuat. Gitu. Saya berharap ini juga harus dijabarkan atau diimplementasikan oleh mahasiswa Fakultas Syariah. Email itu sudah ada semua ya. IAIN Manado, kemudian di Akademia, terus di Sinta, kemudian di Google Cendekia. Jadi sebagai seorang mahasiswa ataupun kita sebagai akademisi, kita sudah harus familiar dengan istilah Google Cendekia atau yang disebut dengan Google Scholar, dengan Akademia, yang mudah-mudahlah dengan Sinta, Scopus, dan lain sebagainya. Nah, ini ada karya ilmiah yang terakhir. Yang terakhir itu adalah alhamdulillah bisa publish di Q1 dengan Q2. Saya kira Pak Rizal paham betul itu apa itu Q1 dengan Q2 ya. Dengan background sebagai doktor dalam bidang ilmu hukum. Nah, saya pun berharap mahasiswa juga bisa seperti itu. Nah, sekarang kita masuk untuk berdiskusi tentang materi. Jadi jam-jam begini sebenarnya tidak terlalu efektif untuk kita memberikan materi terlalu panjang. Akan tetapi saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk kita berpikir, mungkin sekarang ada yang sementara menulis proposal, mungkin sekarang ada yang mau mengajukan judul, atau mungkin sekarang ada yang proses penyelesaian skripsi. Nanti silakan kita lanjutkan untuk berdiskusi. Nah, masalah mahasiswa dalam perkuliahan itu adalah, ini sering, makalah tiap hari diberikan oleh dosen, dan yang kedua adalah aktivitas organisasi.
Ya, menjadi aktivis organisasi kemahasiswaan. Sementara harus dituntut oleh dosen untuk membuat makalah presentasi. Bayangkan kalau dalam satu semester itu 24 SKS ataupun 22 SKS, kurang lebih 5 atau 6 mata kuliah dengan 2 SKS, ataupun misalnya kalau dia 24 SKS berarti sekitar 7 mata kuliah. Ya, 7 mata kuliah atau lebih dari itu mata kuliah, dan menuntut setiap minggu itu membuat makalah, ya kan? Nah, ini yang sering masalah di mahasiswa. Dan yang kedua, semua itu kan harus ada deadline, ya. Jadi bukan deadline-nya, deadline-nya adalah artinya harus mengumpulkan makalah dan harus presentasi. Dan yang kedua sering diperhadapkan dengan kegiatan kemahasiswaan yang memang mahasiswa notabene apakah dia aktif sebagai himpunan mahasiswa program studi ataukah aktif sebagai dewan mahasiswa ataupun aktif sebagai senat mahasiswa fakultas. Sehingga waktu untuk menulis itu kadang menjadi sebuah hambatan bagi mahasiswa karena katanya tidak memiliki waktu. Nah, sebenarnya kalau menurut Mem, waktu 24 jam itu sebenarnya yang atur adalah kita. Ya, 8 kali 3 24, 8 untuk belajar, 8 untuk istirahat, 8 untuk lain sebagainya. Nah, 8 jam itu sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, pasti mahasiswa itu mampu untuk menyelesaikan skripsi. Nah, di kita IAIN Manado, pada semester 7 itu adalah mulai untuk seminar proposal. Nah, pada seminar proposal diharapkan bahwa satu semester itu bisa menyelesaikan skripsi. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan skripsi itu? Ya, sebagai sebuah karya ilmiah adalah membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pengalaman dalam hal menulis. Kalau kita tidak ada pengetahuan ataupun pengalaman dalam menulis, saya kira memang agak sulit untuk menulis skripsi. Tapi kalau ada mahasiswa sudah memiliki kebiasaan membuat makalah pada setiap mata kuliah yang diberikan oleh dosen, saya kira itu lebih mudah, lebih mudah. Oke? Ya. Nah, ya, jadi ini ada KTI ya, jadi karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu adalah ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang dibuat secara sistematis. Nah, saya coba kemarin bertanya dan saya sempat telepon kepada Sekpro Hukum Ekonomi Syariah yang sekarang sebagai moderator. Kebetulan ada salah satu mahasiswa bimbingan saya di Fakultas Syariah untuk penulisan skripsi. Saya mencoba bertanya bahwa pedoman apa yang dipakai oleh Fakultas Syariah dalam hal penulisan skripsi? Mahasiswa menyatakan bahwa pedoman IAIN Manado. Saya cobalah untuk mencari pedoman IAIN Manado tahun 2020. Nah, di pedoman tahun 2020 itu yang ditandatangani oleh Pak Rektor di bulan Februari kayaknya, itu telah jelas, telah terinci dengan detail, dengan sistematis bagaimana sebenarnya syarat untuk membuat proposal dalam hal untuk ujian proposal rencana skripsi mahasiswa. Demikian pula dalam hal penulisan skripsi. Di situ sudah jelas mulai item 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Nanti saya coba untuk share bagaimana untuk penulisan IAIN Manado sehingga mahasiswa tidak lagi bingung untuk melihat referensi ataupun melihat rujukan atau pedoman yang mana yang perlu diikuti dalam hal penulisan tugas akhir dalam hal ini skripsi. Ya, nah ya karya tulis itu sering kalian baca novel, ada puisi, ada pantun dan lain sebagainya. Tetapi yang termasuk dalam karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau ilmu yang secara sistematis itu sering kalian lakukan adalah bagaimana membuat makalah, bagaimana membuat artikel, bagaimana menulis jurnal, kemudian bagaimana menyusun skripsi, kemudian buku, tesis maupun disertasi. Nah, pada kesempatan ini kita fokus dalam hal penulisan skripsi. Saya berharap bahwa yang hadir pada kesempatan ini adalah memang mahasiswa yang sekarang ini dalam hal proses penyelesaian tugas akhir, jadi skripsi. Bisa semester 5,
7, 9 ataupun yang hampir DO. Ya, itu. Nah, kita fokus ke sini ya. Jadi karya tulis ilmiah yang dimaksud, saya ulangi lagi, adalah sebuah tulisan yang kita tulis berdasarkan dengan syarat atau kaidah-kaidah yang tertentu yang dibuat secara sistematis. Nah, bagaimana kita secara sistematis dalam penulisan skripsi itu adalah sesuai dengan pedoman yang berlakukan oleh Fakultas Syariah YAIN Manado tahun 2020. Jadi ketika pedoman itu atau ada pedoman yang lain 2016 itu tidak terpakai lagi, berarti kita pakai yang 2020. Itu harus kita sepakati dulu. Nah, bagaimana cara menulis KTI? Ya, jadi ada pendahuluan, ada metode, ada pembahasan, ada penutup. Ini sebenarnya yang paling umum ya, pendahuluan, ada metode, ada pembahasan, ada penutup. Tetapi kalau adik-adik sekalian melihat untuk pedoman kita penulisan skripsi, itu formatnya itu sangat terinci, sangat sistematis. Ini sesuai dengan format penulisan kita. Nah, simpelnya adalah kita membuat pendahuluan, kemudian kita ada pembahasan, kita ada penutup. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kita untuk melihat pendahuluan itu, atau bagaimana kita meramu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan sering kita bingung sebenarnya. Bagaimana saya memulai menulis? Nah, trik yang Mem lakukan atau yang Ibu lakukan adalah membaca. Misalnya, ketika tulisan saya berbicara persoalan perkawinan, ya toh? Ataupun tulisan saya berbicara persoalan keluarga beda agama, yang sekarang ini yang telah saya lakukan penelitian melalui Tabdimas yang dibantu oleh Pak Rizal di Peju. Berbicara persoalan keluarga beda agama, saya harus, atau saya misalnya bingung, atau saya buntu, deadlock, oh bagaimana saya harus memulai gitu loh. Dalam pendahuluan, apa yang harus saya lakukan? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan kita membaca buku ataupun referensi ataupun artikel yang terkait dengan keluarga beda agama. Itu bisa memancing cara berpikir kita sehingga kita bisa konsen ataupun kita bisa memiliki alur berpikir yang lancar. Nah, kita baca bukunya siapa, kemudian kita kutip dalam pendahuluan itu, kemudian kita kembangkan dalam pendahuluan. Karena dalam pendahuluan itu sebenarnya kita menyampaikan bahwa apa sih sebenarnya urgennya penelitian ini. Contoh, di syariah mungkin banyak yang berbicara persoalan zakat, ya kan? Ada yang berbicara persoalan perkawinan, ada juga yang berbicara persoalan waris misalnya, atau di hukum ekonomi syariah juga ada bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli di mana gitu loh. Nah, kita mau melihat, tentunya kalau sesudah itu kita dalam pendahuluan kita harus membaca beberapa referensi. Yang sekarang yang kita temukan di beberapa mahasiswa, mudah-mudahan bukan mahasiswa YAIN Manado ya, hanya fokus terhadap judul. Oh, saya judulnya apa ya? Tetapi sebenarnya tidak memperkaya diri dengan referensi. Padahal sebenarnya yang penting untuk kita lakukan itu adalah minimal kita membaca 10 referensi. Referensi itu kita bisa baca di buku, ataupun kita bisa download di jurnal. Nah, sekarang ini kan untuk mendownload jurnal itu kan agak-agak mudah ya, karena IT sekarang sudah agak canggih, dan kalian sudah pandai semua untuk memanfaatkan itu. Nah, ketika itu kita menyampaikan bahwa inilah urgennya penelitian ini. Kenapa saya harus meneliti ini? Untuk apa saya meneliti ini? Bagaimana teori yang saya gunakan? Bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan? Ketika berbicara mungkin persoalan zakat. Bagaimana tentang pendistribusian zakat? Ada masalah dalam hal pendistribusian zakat misalnya. Nah, sehingga itu dalam penulisan kita YAIN Manado, kita dibutuhkan untuk membaca 5 penelitian terdahulu. Tapi 5 penelitian yang terdahulu itu bukan hanya kita menyampaikan judul, menyampaikan metode, menyampaikan hasil. Tetapi kita melihat
tulisan yang relevan dengan 5 penelitian yang kita search atau yang kita baca. Kemudian kita melihat bahwa perbedaan penelitian saya dengan penelitian si A adalah ini. Perbedaan penelitian saya dengan si B adalah ini. Sehingga di situ ada sebuah gap analisis di situ. Nah, selanjutnya baru kita masuk kepada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kalau di pedoman kita itu adalah identifikasi dan batasan masalah. Ya, identifikasi dan batasan masalah. Nah, baru kita masuk ke tujuan penelitian dan lain sebagainya. Nah, kemudian adik-adik sekalian kita masuk kepada pembahasan. Nah, pembahasan yang kita lakukan itu adalah bagaimana sebenarnya untuk melihat, ya, untuk melihatnya. Nah, ini dalam hal tadi yang pendahuluannya ada masalah penelitian. Saya ulangi lagi, ada penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut. Ya, ingat adik-adik sekalian mahasiswa bahwa penelitian sebelumnya yang kita masukkan adalah terkait dengan topik yang kita angkat. Jangan sampai tidak sinkron. Ya, sehingga nantinya kalau ujian proposal pasti akan dikejar atau ditanyakan oleh penguji. Yang kedua, bagaimana kekurangan dalam penelitian tersebut? Ya, apakah misalnya kita menyampaikan bahwa dengan tulisan saya ini bisa melengkapi untuk penelitiannya si A. Ternyata si A hanya membahas tentang pendistribusian zakat dalam aspek ini. Tetapi pada penelitian saya menganalisis pendekatan zakat itu dengan cara seperti ini. Nah, itu enak untuk dibaca. Yang selanjutnya, bagaimana pentingnya penelitian untuk pembaca dan kemudian tujuan penelitian. Nah, terus metode penelitian. Nah, ini yang sering juga menjadi hambatan bagi para penulis, bukan hanya sebenarnya bagi mahasiswa, bagi para penulis. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita di IAIN Manado sudah banyak melakukan BIMTEK, melakukan workshop bagaimana tentang penulisan karya ilmiah ataupun metode-metode penelitian yang kita gunakan dalam hal menulis skripsi, itu ya. Jadi metode penelitian merupakan sebuah alur seorang peneliti atau penulis dalam mencari data dan menganalisa data. Jadi metode penelitian itu memiliki beberapa macam ya. Pasti sudah paham ini, ada yang dalam bentuk kualitatif, ada kuanti ataupun mixed method. Ya, jadi kualitatif itu kita bagaimana melakukan analisa atau analisis terhadap fenomena dengan menggunakan teori yang kita pakai ataupun dari berbagai macam perspektif. Kemudian kuantitatif yang biasa kita menggunakan data-data, menganalisisnya dengan menggunakan statistik. Kemudian apa itu mixed method? Yaitu kita menggabungkan antara kualitatif dengan kuanti. Jadi pada kesempatan ini kita harus jelas bahwa ketika mengangkat judul tentang zakat misalnya, ataupun kita ada rumusan masalah bagaimana tentang pemberdayaan zakat di masyarakat, kita harus jelas kita menggunakan metode apa. Oke? Jadi format metode penelitian biasanya berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisa data. Itu kalau ini. Nah, ini ada, kalau untuk lebih lengkapnya melihat bagaimana materi-materi tentang metode penelitian bisa mengunjungi ya YouTube-nya Ibu ya. YouTube Mem itu ini Rosdalina Bukido, silakan dikunjungi di situ. Baca, bisa mungkin nonton, di-download dulu, kemudian ada metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian hukum, materinya Mem di situ. Silahkan dibaca di YouTube, di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya tentunya. Nah, selanjutnya pembahasan. Nah, menggali setiap sisi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam karya tulis ilmiah. Nah, paling umum pembahasan mengikuti rumusan masalah. Ya, misalnya apa yang dimaksud dengan zakat? Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang dimaksud dengan zakat? Sebenarnya kalau kita bertanya apa yang dimaksud dengan zakat, sebenarnya tidak perlu kita meneliti sebenarnya, karena itu terjawab dengan kita membaca referensi. Ya, tapi kalau kita mengatakan bagaimana pemberdayaan zakat di masyarakat Muslim
pada daerah minoritas Muslim di Sulawesi Utara, nah itu perlu untuk kita melakukan penelitian. Karena pertanyaan dalam rumusan masalah itu kita angkat apabila pertanyaan itu tidak mampu kita jawab dengan membaca. Tapi harus melalui data yang ada. Itu menurut pandangan saya. Tetapi kalau pertanyaan penelitian itu bisa dijawab dengan kita membaca buku, menurut saya itu tidak menjadi masalah. Karena dalam masalah itu adanya sebuah gap, adanya sebuah kesenjangan antara teori dengan yang terjadi di lapangan. Ini yang mudah-mudah saja yang kita bahas ya. Ya, seperti itu. Nah, penutup. Nah, kesimpulan ya. Jadi kesimpulan, cukup menjawab rumusan masalah sesuai pemahaman Anda. Nah, misalnya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pendistribusian zakat di Kota Manado? Ya, kita jawab di kesimpulan bahwa pandangan masyarakat terhadap pendistribusian zakat di Kota Manado adalah begitu. Kesimpulan. Jadi jangan sampai lagi kita menguraikan. Karena itu sudah kita bahas di bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang namanya kesimpulan kan kita hanya menyampaikan. Jadi kesimpulan itu adalah kita menjawab rumusan masalah. Ya toh? Menjawab rumusan masalah yang ada. Kalau rumusan masalahnya ada 1, ya jawabannya cuma 1 doang. Kalau rumusan masalahnya ada 2, jawab 2. Kalau rumusan masalahnya ada 3, jawab 3. Jadi antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan itu harus sinkron. Kalau dalam rumusan masalah itu ada 2, silahkan tujuan penelitiannya juga 2. Kemudian kesimpulannya juga 2. Jangan sampai rumusan masalah itu beranak pinak nantinya di kesimpulan. Oke? Nah, tidak perlu ada penjabaran yang sangat panjang. Singkat-singkat saja. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah melakukan analisis, kita sudah melakukan pembahasan di bab 4. Jadi, antara bab 1, pendahuluan. Bab 2, tinjauan pustaka. Kemudian bab 3, metodologi. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5, kesimpulan itu sangat berantai. Jadi tidak bisa bab 1 dia berdiri sendiri. Walaupun sebagai formatnya berdiri sendiri. Tetapi dalam hal kita melakukan analisis itu sangat berantai. Bab 1 nantinya akan berhubungan dengan bab 2. Untuk kita menentukan topik apa yang dibahas. Misalnya zakat, ya tentunya yang berbicara persoalan zakat. Nah, kemudian zakat di bab 3 itu akan berpengaruh metode apa yang kita gunakan dengan rumusan masalah yang di bab 2. Yang kemudian bab 4 analisis dan pembahasan itu juga kita lakukan analisis pembahasan itu berdasarkan metode teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Ya, yang kita lakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, penting kiranya yang tadi yang Mem sampaikan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang sistematis, punya pedoman, punya kaidah. Jangan bikin kaidah sendiri. Kalau di syariah punya pedoman, ya sesuaikan dengan pedoman syariah. Jangan pakai pedomannya Febi, karena pasti akan beda. Ya kan? Nah, ingat, di kesimpulan juga nggak perlu ada kutipan. Nggak perlu ada footnote. Nggak perlu lagi pakai Mendeley di situ. Ya, karena tadi footnote yang Anda lakukan itu, yang kita lakukan itu dalam hal pembahasan sudah ada di bab 4. Nah, selanjutnya, bagaimana tips untuk merancang penelitian? Ya, tips untuk merancang penelitian. Nah, tuliskan kalimat pembuka dengan menstimulasi keterkaitan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara rasional oleh pembaca pada umumnya. Ya, yang tadi yang Mem sampaikan. Bahwa memang sebenarnya kalau kita mau menjadi penulis, kita mau menjadi peneliti, itu harus banyak membaca, harus banyak referensi. Kalau kita minim referensi, ya minim juga pembahasan ataupun ruh daripada tulisan kita. Yang kedua,
Jangan terlalu banyak memakai kutipan atau definisi. Cukup kutipan yang layak dan tepat sasaran pada masalah yang diangkat. Iya, ini banyak terjadi. Dalam pendahuluan semua definisi. Misalnya kalau kita di FEBI, perbankan syariah adalah perbankan syariah, semua di situ pendahuluan. Kemudian masuk lagi lembaga keuangan adalah ini. Jadi yang ada cuma definisi doang yang ada di pendahuluan itu. Padahal sebenarnya itu hanya memancing penulis ataupun mahasiswa ataupun dosen ataupun peneliti untuk bagaimana dia lebih konsen, lebih bisa mengembangkan paragraf itu atau kalimat itu dengan sebaik-baiknya dengan tadi definisi yang ada di kutip atau yang ada di sitasi. Ya, kalau sitasi itu dikutip ya. Ya. Hindari kalimat yang membingungkan. Ya, jangan sampai membuat Ibu Nur Aziza bingung membaca skripsinya. Ini mahasiswa skripsinya apa ini kok saya nggak ngerti ya. Nah, kalau sudah begitu nanti dosennya ya susah juga ya. Kalau kita, jadi kalau MEM itu pengalaman harus paham yang di bahasa Indonesia dulu orang pelajari itu SPOK. Yang mana subjeknya, yang mana predikatnya, yang mana objeknya, yang mana keterangannya. Itu ya, ada subjeknya, verbnya, objeknya dengan adverb. Harus jelas itu. Jangan sampai semua itu hanya kumpulan kata saja yang tidak ada DP predikat atau kata kerja. Nah, susah itu. Kemudian pertimbangkan setiap informasi yang menggunakan angka-angka, tahun, jumlah penduduk dan sebagainya. Kemudian tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat. Ya, pentingnya masalah ini yang saya tadi sudah sampaikan di awal. Ya. Kemudian sedikit lagi ya, kendala yang sering dikeluhkan mahasiswa. Aduh, Mem, kita susah untuk menulis. Kenapa susah? Referensi yang tidak ada. Wah, sekarang jawabannya bukan itu lagi. Yang jawabannya itu adalah saya malas untuk mencari referensi. Gitu. Sekarang ini sudah sangat banyak cara kita untuk mencari referensi. Saya kira kalau mahasiswa sekarang itu lebih pandai dari MEM biasanya. Ya, teknologi itu sudah sangat membantu. Ya, membantu itu. Tinggal bagaimana kuota yang didapatkan dari kampus itu bisa dimanfaatkan untuk mencari referensi. Jangan cuma banyak di Facebook, jangan cuma banyak di nonton-nonton yang lain yang menurut MEM itu kurang bermanfaat. Silakan menonton, tapi ya memberikan manfaat. Ini ada tadi yang MEM sampaikan. Ini penting. Silakan nanti materinya ini MEM kasih ke Bu Aziza ya. Ini ada di Google Cendekia dengan alamat websitenya ini. Jadi ketika kita klik https://scholar.google.co.id/ itu truk langsung terbuka di situ Google Cendekia. Coba ketik nama Rosdalina Bukido. Pasti muncul di situ seluruh tulisannya MEM yang terkait. Yang ada yang sudah terindeks di Google Scholar. Coba baca. Tulis lagi namanya Nur Aziza Hutagalung. Truk, klik. Oh, ada muncul. Ya, semua tulisannya tentang itu. Rizaldi Peju. Ya, harus jelas ya namanya ya. Jangan sampai ada missing huruf. Nah, kemudian di DOAJ. Nah, DOAJ ini adalah indeks menengah ya. https://doaj.org. Ya, klik lagi di situ kemudian lihat. Nah, cuma enggak boleh mau praktikan ini. Kayaknya agak ini saya pakai tethering ini. Tadi mencoba pakai wifi kampus FEBI. Aduh, jaga keluar masuk. Nah, ini pakai tethering kita. Nah, juga di Google Book. Nah, ini sudah sering ini. Books.google.com. Ini pokoknya kita hanya berbekal kuota saja sih sebenarnya.
Ya kalau misalnya bosan di kampus ya coba ke Starbucks ya toh, atau kemana, ke kafe, nongki-nongki di sana sambil duduk-duduk diskusi. Ada PKP Index. Ini semua untuk mencari referensi. Ada portal Garuda, ini alamatnya nih. Ya, ada Neliti, ada ResearchGate. Pokoknya ada banyak semua. Ada di Akademia, Morarev, PDF Drive, Z Library. Nih semua ada ini. Ini yang common ya. Yang enggak usah dulu mau kasih yang Scopus punya. Kasih aja dulu yang gampang-gampang saya dulu. Nah, yang gampang-gampang saya dulu ya. Sehingga mahasiswa tidak perlu lagi mengatakan, Mem, kita tidak ada referensi. Jangan. Referensi itu banyak. Tinggal kemauan kita untuk mencari referensinya. Oke? Ya. Selanjutnya, tinggal sedikit ya. Bagaimana keuntungan ketika kita mahir dalam menulis? Oh, banyak. Itu kita sudah mudah dalam menganalisis data, masalah ya. Kemudian ya kalau semua tulis, apalagi kalau kita menggunakan Mendeley ataupun Zotero ataupun aplikasi lain itu sudah sangat mudah. Kemudian diskusi kita itu pasti dinamis ya. Dia akan berkembang ketika ada yang berdiskusi, misalnya saya mau berdiskusi bagaimana untuk mencari referensi. Oh, gampang. Coba kita tunjung. Ini loh referensi mencarinya. Tinggal kita mencari keywordnya. Kata kuncinya apa? Ada yang tentang perkawinan ya, marriage. Akan ada banyak tulisan yang terkait dengan perkawinan. Kemudian kita mau bahas tentang zakat, banyak tentang zakat. Tinggal mau lihat which one do you choose. Yang artikel yang by Indonesia atau by English atau Arabic, ya terserah. Semua ada di website. Nah, menulis makalah atau artikel skripsi itu harus kita paksakan ya. Caranya bagaimana kita menulis mulai dari membaca buku, setelah membaca kemudian kita sitasi atau salin, kemudian kita baca kembali dan bagaimana kita memperbaiki. Tadi sempat saya mendengar bahwa ada pertanyaan dari mahasiswa, bagaimana Pak untuk menghindari plagiasi? Ya untuk menghindari plagiasi menulisnya secara original. Jangan copy paste kalau untuk plagiasi. Caranya ya jawaban singkatnya. Tetapi kalau sempat moderator katakan bagaimana kalau sudah parafrase, kemudian masih terbaca banyak plagiasinya, berarti ya parafrasenya ya masih harus diperbaiki. Ya, ada beberapa triknya yang dilakukan. Nah, dari awal orang tua memberikan izin untuk kuliah. Fokus utama kita haruslah kuliah. Menulis adalah jiwanya perkuliahan. Sehingga karya tulis itu harus diketahui oleh kita semua, adik-adik sekalian, mahasiswa, sehingga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya kira untuk materi untuk ini, moderator, sampai di sini dulu. Jika ada hal-hal yang mau dipertanyakan, silakan kita berdiskusi. Sambil saya mencoba untuk membuka pedoman untuk IAIN Manado, penulisan IAIN Manado. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Bu Aziza. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita sudah menjelaskan tadi ya adik-adik proses bagaimana sebenarnya sistem penulisan karya ilmiah mulai dari makalah, artikel, sama laporan penelitian. Oke, dari sini silahkan adik-adik yang ingin memberikan pertanyaan. Ini kita diskusi aja ya, jangan dianggap terlalu serius. Kita diskusi. Ya, silahkan. Adakah? Jaringan parah ini, Mem. Iya, jaringannya keluar ini, Mas. Benar. Kalau belum ada Bu Aziza, saya Mem coba tambah ya dengan pedoman. Oh iya, Mem. Ya. Sambil yang lain bisa di chat ya.
Makanya saya tadi Iya, pakai tethering saya. Ya. Ibu mencoba melihat pedoman yang ini kan yang dipakai di syariah kan, Za? Ini ya. Iya, Mem. Mem. Iya, Iya, Ya, ini. ya pedoman IAIN Manado ini nih. Tahun 2020. Oke, ini yang kemarin yang tadi saya sampaikan bulan 2 ya. Bulan 2. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan tugas akhir itu yang seperti ini, skripsi. Kemudian sampul dari proposal ini sebenarnya lengkap di di pedoman kita. Cuma masalah kita di kampus, sebagian mahasiswa itu hanya mendownload kemudian tidak membaca. Itu masalahnya. Pilih nama prodi, jadi prodi Ahwalus Syakhsiyah, prodi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian di bawahnya logo IAIN Manado. Nama penulis dengan menyebut NIM. Di bawahnya ditulis tersusun dari mulai nama prodi, nama fakultas dan institut. Hanya prodi Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Toh Manado, kemudian tahun, berarti tahun 2021 Masehi, kemudian 14 berapa sekarang? Hijriah gitu. Jadi dia pakai penanggalan Masehi dan pakai penanggalan Hijriah kalau memakai pedoman yang terbaru. Kemudian judul proposal itu terdiri dari 2 unsur, ada judul utama, ada judul. Jika judul proposal terdiri dari 2 unsur, maka judul diketik dengan Times New Roman 14. Kemudian subjudulnya itu menggunakan Times New Roman 12. Ya, itu jelas sekali. Diketik di bawah judul utama. Ya, ini. Kemudian berukuran diameter 4 meter. Batas tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, dan berjarak 4. Sedangkan tepi kanan berarti 433. Jadi memang bagaimana triknya kalau untuk menulis? Kalau Pak Mem adalah awalnya kita menulis itu kita memang harus mengatur marginnya, kemudian kita mengatur huruf atau font yang kita gunakan, ya. Kalau misalnya kita menggunakan hurufnya modelnya Times New Roman, ya memang kita pakai Times New Roman di awal di setting di laptop kita. Kalau kita pakai fontnya 12, langsung setting fontnya 12. Kemudian kita pakai 4 atau kita pakai legal, ya langsung memang disetting dari awal. Sehingga nantinya pada saat kita melakukan proses editing, tidak terlalu banyak yang kita edit. Gitu. Ya. Ini latar belakang masalah. Muncul. Penulis mengungkapkan sejarah dan latar belakang beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah, baik secara teoris normatif maupun empiris informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Yaitu di latar belakang masalah. Nah, setelah itu masuk kepada identifikasi dan batasan masalah. Nah, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan yang diasumsikan termasuk dalam hal cakupan penelitian. Kemudian dilakukan reduksi fokus kajian dengan melakukan pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan dalam rangka menetapkan batas-batas masalah. Misalnya, tentang perkawinan, banyak hal yang bisa dibahas tentang perkawinan. Tetapi tidak mungkin dalam skripsi kita membahas semua permasalahan perkawinan itu. Nggak mungkin, impossible bagi kita. Karena perkawinan itu banyak cakupannya. Mulai dari dia persoalan pra perjanjian perkawinan, ataupun misalnya pasca perjanjian perkawinan, mulai dia misalnya bagaimana keharmonisan keluarga, bagaimana dengan perkawinan di bawah umur, bagaimana dengan misalnya harta perkawinan, itu kan banyak sekali. Kita identifikasi permasalahan yang bisa kita tulis tentang perkawinan. Tetapi kita harus membatasi. Itulah yang disebut dengan batasan masalah. Masalah apa yang kita angkat dalam penelitian kita, skripsi kita. Makanya sering Ibu sampaikan bahwa ketika kita berbicara persoalan perkawinan, banyak sekali yang perlu untuk kita bahas. Coba tadi kalau buka di DOAJ, coba tadi kalau buka di Google Scholar, itu ribuan tulisan tentang perkawinan. Dicoba saya sekarang ya,
buka DOAJ ataupun Google Scholar itu langsung ketik marriage. Marriage itu banyak ribuan pasti tulisan tentang marriage, perkawinan. Akan tetapi dalam hal kita menulis skripsi, kita harus memberikan batasan bahwa ini loh yang saya bahas. Dalam skripsi ini saya hanya melihat bagaimana sebenarnya dampak perkawinan bagi para keluarga beda agama misalnya di Minahasa. Nah, fokusnya kita ke situ. Nah, sehingga tadi itulah yang disebut dengan kerangka kita berpikir. Kerangka berpikir kita tidak kemana-mana. Jangan sampai kita salah kamar. Kita mau lihat tadi tentang dampak perkawinan keluarga beda agama, misalnya di Minahasa, kemudian kita masuk tentang warisnya, tentang yang lainnya. Sehingga tidak terarah tulisan kita. Makanya tulisan yang baik itu adalah tulisan yang memberikan rekomendasi terhadap penulis ataupun peneliti lainnya untuk dilanjutkan. Makanya kan sering itu kita memberikan rekomendasi bahwa tulisan saya ini hanya sampai pada pengambilan data tentang ini. Akan tetapi saya bisa merekomendasikan bahwa peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dalam aspek ini. Nah, tentunya kan misalnya dengan kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Nah, kadang kalau kita melakukan pendekatan itu hanya melakukan satu pendekatan, ya kita bisa menambah dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Sehingga analisis kita itu masih bagus. Nah, rumusan masalah. Rumusan masalah yang tadi Mem sampaikan adalah dia berisi pertanyaan. Bagaimana persepsi masyarakat non-muslim terhadap bla bla bla? Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap ini? Bagaimana pandangan para hakim dalam hal memberikan mediasi atau mendamaikan para pihak di pengadilan agama? Itu pandangannya seperti apa? Atau misalnya apa yang menyebabkan mediasi di pengadilan agama itu kurang berhasil? Wah, itu kita harus eksplor itu. Oh, ternyata penyebabnya 1, penyebabnya 2, 3, kemudian kita jelaskan secara runut, kita jelaskan secara sistematis. Itu tadi kita melihat dari batasan masalah tadi, karena kita hanya memang fokus terhadap batasan masalah berdasarkan dengan identifikasi masalah yang ada yang sudah kita identifikasi pada paragraf sebelumnya. Ya. Nah, ini rumusan. Saya terlempar ya. Jaringan, Mem. Jaringan ya. Iya, Mem. Jaringan. Tadi juga begitu, Mem. Jaringan parah. Iya, kita harus beli jaringan kalau begitu. Ya, saya lanjut. Sampai jam berapa nih, Zah? Jam 3 ya? Iya, jaringan. Ya, sambil yang lain ya. Kalau ada yang mau diskusi, nanti silakan. Setengah 3 aja. Sambil yang lain. Iya. Iya, rumusan masalah tadi. Begitupun dengan tujuan penelitian. Nah, kadang mahasiswa hanya untuk mengetahui. Kalau menurut saya, untuk tingkat S1 sudah harus bagaimana untuk menganalisis. Bagaimana untuk membandingkan. Ya, jadi kalau hanya untuk mengetahui doang, ya kita tidak membutuhkan analisis untuk itu. Ya, jadi kalau dalam rumusan masalahnya itu ada 2, intinya bahwa tujuan penelitian juga itu harus ada 2. Nah, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi bagaimana manfaatnya secara teoritis. Ya, tentunya kita mengatakan bahwa manfaat penelitian ini secara teoritis ini akan menjadi sebuah memperkaya khazanah keilmuan sebagai calon sarjana hukum di Fakultas Syariah IAIN Manado. Kemudian praktisnya seperti apa? Ya, diharapkan misalnya dari penelitian ini menjadi sebuah referensi atau rekomendasi bagi para penentu kebijakan dalam mengambil apa misalnya. Ya, secara praktisnya. Kemudian untuk peneliti sendiri manfaatnya seperti apa dan juga manfaatnya untuk institusi juga seperti apa. Nah, kemudian bagaimana dengan definisi operasional ya untuk yang nomor 8. Nah, pada bagian ini penulis menjelaskan pengertian tentang definisi-definisi dasar yang digunakan, yang pada umumnya tercantum dalam narasi judul penelitian. Nah, ini kadang kita terjebak. Dalam definisi operasional, sering kita memberikan definisi judul. Bedakan definisi operasional dengan definisi judul. Misalnya, dampak perkawinan beda agama atau dampak keluarga beda agama terhadap
keharmonisan keluarga. Pada definisi operasional dijelaskan, dampak adalah, menurut KBBI dampak adalah, perkawinan adalah, keluarga adalah, beda adalah, agama adalah, menurut adalah, bukan itu. Akan tetapi kita memberikan definisi operasional yang ada bahwa yang dimaksud dengan dampak keluarga atau keluarga beda agama yang dimaksud itu apa? Jadi keluarga beda agama misalnya yang dimaksud adalah sebuah keluarga yang terjadi pada masyarakat di mana keluarga itu pada awalnya melakukan perkawinan secara satu agama berdasarkan undang-undang perkawinan. Akan tetapi pasca perkawinan itu mereka kembali ke agama masing-masing. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa perkawinan awalnya itu hanya sebagai sebuah seremonial ya, masuk pada satu agama, apakah dia menikah secara pencatatan melalui KUA ataukah dia melalui catatan sipil. Kita menjelaskan sehingga nanti jelas bahwa keluarga beda agama yang kita maksudkan itu adalah ini. Bahwa keharmonisan keluarga yang dimaksud itu adalah ini. Yang saya maksudkan dengan keharmonisan keluarga adalah dia memiliki hubungan dengan definisi perkawinan yang ada di Undang-Undang Perkawinan. Bahwa tujuan perkawinan itu adalah bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu kita berikan definisi seperti itu. Jadi ingat bahwa definisi operasional bukan kita memberikan definisi judul. Ya, jangan kita memberikan definisi itu atau misalnya pengertian judul. Pengertian judulnya itu perkawinan adalah ini. Tetapi pada skripsi kita jelaskan betul bahwa yang menjadi definisi operasionalnya adalah ini. Tentunya memang kita ambil dari judul yang ada. Sehingga nantinya ketika diuji oleh dosennya, apa yang saudara maksudkan dengan keluarga beda agama? Oh iya Pak, yang saya maksudkan dengan keluarga beda agama ini Pak, yang seperti ini. Kenapa saudara tidak mencantumkan atau tidak memakai istilah perkawinan beda agama? Oh saya tidak memasukkan itu Pak, karena di undang-undang kita tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Itu kan? Karena dalam pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatat. Kan begitu? Itu jelas. Jadi kita harus jelaskan itu. Itulah yang saya maksudkan, yang memaksudkan bahwa memang skripsi kita itu alur berpikirnya jelas. Dia punya struktur atau pembahasannya itu sistematis mulai dari judul sampai nantinya pada referensi. Nah, penelitian terdahulu yang relevan saya jelaskan kembali. Nah, ini pada bagian ini identifikasi, tabulasi, skripsi, tesis, disertasi, kemudian kita lihat. Nah, kita petakan bahwa tadi kalau kita tentang keluarga beda agama, kita cari tulisan yang memang yang sesuai atau para peneliti tentang beda agama, sehingga kita mengatakan bahwa tulisan kita ini untuk menyempurnakan penelitian terdahulu. Di mana state of the art tulisan kita? Posisinya tulisan kita itu ada di mana gitu loh. Nah, sehingga kita pun dengan confident mengatakan bahwa tulisan ini tidak sempurna tanpa ada tulisan saya. Ya, harus begitu dong. Kita sebagai peneliti harus seperti itu, sebagai penulis harus seperti itu. Kita harus confident. Tapi jangan juga over confident. Nah, kenapa kita confident? Karena memang kita membuat narasi, karena memang kita melakukan teknik pengumpulan data dan analisis kita itu memang bagus. Yang tadi strukturnya dari awal sudah tertata dengan baik. Ya. Kemudian kerangka teori. Pada bagian ini memuat keterangan tentang penyusunan sistematis teori yang mendukung permasalahan penelitian. Ingat, teori yang kita digunakan di bab 2 itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah tadi yang pertama adalah bagaimana dampak keluarga beda agama terhadap keharmonisan keluarga, maka di bab 2 kita berbicara persoalan keluarga beda agama, dan yang kedua kita berbicara persoalan keharmonisan keluarga. Jangan keluar dari rumusan masalah. Karena kapan kita keluar dari rumusan masalah, pasti kita akan missing dalam menjelaskan di bab 4. Karena bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan, kita akan kembali melihat teori yang ada di bab 2. Ya, kan bab 4 kan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian tadi itu semua kita masukkan berdasarkan dengan teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Apakah kita menggunakan observasi, apakah kita menggunakan wawancara, ataukah kita menggunakan studi dokumen.
Nah, tiga item ini dalam bab 4 harus disampaikan, harus ditulis. Hasil observasi saya ini hasilnya. Kemudian hasil wawancara saya dengan narasumber ataupun yang menjadi informan saya adalah ini. Kemudian hasil studi dokumen saya adalah ini. Jadi disampaikan semua, apapun hasil daripada pengumpulan data kita harus disampaikan secara real, secara jujur di bab 4 pada bagian hasil. Nah, kemudian pada masuk pembahasan, itulah tadi kita kembali ke bab 2. Teori yang kita gunakan berdasarkan dengan rumusan masalah. Nah, pasti kita tidak akan bingung jadinya. Apalagi misalnya, kalau kita mengatakan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ini. Nah, sudah dijelaskan bahwa hukum Islam yang saya pakai adalah misalnya pandangan ulama, atau kan misalnya kita memakai fikih kontemporer, atau kan misalnya kita memakai ayat apa yang kita pakai untuk menganalisis, atau misalnya hadis apa yang kita pakai, silahkan dipakai untuk itu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita membangun kerangka berpikir itu runut, ya, runut. Nah, itu tadi ya. Jadi kerangka teori silakan adik-adik mahasiswa tulis berdasarkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Nah, ya, halo. Ya, Mem. Oh ya, lanjut. Belum ada yang bertanya kah? Nah, begitupun dengan metode penelitian. Ini kayaknya udah pada tidur ya. Metode penelitian juga seperti itu. Memuat penjelasan terkait metode yang digunakan, yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data. Kemudian sistematika pembahasan, itu juga penjelasan berkenaan alur pembahasan skripsi, sehingga dapat diketahui bagaimana koherensi penyusunan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian ini proposal ya, daftar. Jadi kalau proposal itu daftar kepustakaan sementara. Jadi tulisnya begitu, karena sementara. Kenapa sementara? Karena belum tentu proposal kita juga diterima kan pada saat proposal. Siapa tahu proposal kita misalnya ditolak untuk dilanjutkan ke skripsi, ataukah misalnya nantinya kita akan dimintakan untuk melengkapi. Ini bagian-bagian dari isi skripsi. Isi proposal maksudnya Ibu. Nah, bagian untuk isi skripsi itu adalah satu